Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan Kak Futu, tentunya dalam channel Calon Guru Masa Depan, sarana belajar mudah dan menyenangkan. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Di masa pandemi ini kita masih harus belajar dari rumah. Untuk itu, simak terus penjelasan dari Kak Futu tentang materi-materi bahasa Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Futu akan menjelaskan tentang bagaimana cara meringkas suatu bacaan. Tahukah adik-adik, ringkasan sering muncul dalam soal-soal ujian nasional. Untuk itu kita perlu mempelajari bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa menentukan ringkasan dengan cepat dan tepat. Berikut adalah langkah-langkah dalam menulis ringkasan. Yang pertama yaitu membaca naskah asli. Membaca naskah asli di sini kalian baca secara keseluruhan ya, dari awal hingga akhir. Akan tetapi, jika kalian dalam keadaan mepet atau mengerjakan ujian nasional yang dibatasi oleh waktu, kalian tidak perlu membaca keseluruhan teks. Lewati saja tahap ini. Langkah yang kedua adalah mencatat gagasan pokok atau ide pokok. Materi ide pokok atau gagasan pokok ini sudah pernah Kak Futu jelaskan ya pada video-video Kak Futu sebelumnya. Coba cek deh, pasti ada kok. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah menulis ringkasan menggunakan kalimat kita sendiri. Menulis ringkasan di sini kita peroleh dari ide pokok yang telah kita tulis tadi. Dari beberapa ide pokok itu kita jadikan satu menjadi satu kesatuan, satu paragraf yang di dalamnya menggunakan kalimat kalian sendiri. Caranya bagaimana? Tinggal kalian beri konjungsi atau mengubah kata menggunakan sinonimnya atau yang lainnya. Agar adik-adik di rumah lebih paham, kita belajar pada contoh yuk. Perhatikan contoh berikut. Adik-adik, berikut Kak Futuh lampirkan teks yang berjudul Dek Topeng. Teks ini berisi 3 paragraf. Nah, ingat langkah-langkahnya ya. Untuk membuat ringkasan, kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Amati dan teliti teks itu satu persatu. Setelah kalian membaca keseluruhan teks dengan teliti, lanjut pada langkah yang kedua, yaitu tentukan gagasan pokok pada masing-masing paragraf. Untuk paragraf 1, gagasan pokoknya adalah Dek Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Gagasan pokok itu diambil dari kalimat yang pertama, karena paragraf tersebut adalah paragraf deduktif. Untuk cara mengetahuinya, Kak Futu sudah jelaskan ya pada video sebelumnya pada bab penentuan ide pokok. Lanjut pada paragraf yang kedua. Gagasan pokoknya juga terletak pada kalimat yang pertama, yaitu benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Lalu pada paragraf yang terakhir, yaitu gagasan pokoknya selain topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan di Dek Topeng. Nah, kita lanjut pada langkah yang ketiga ya. Setelah gagasan pokok setiap paragraf telah ditulis, maka langkah berikutnya adalah merangkai gagasan-gagasan pokok setiap paragraf di atas dengan menggunakan kata penghubung yang tepat. Dari ketiga gagasan pokok tersebut dapat dihasilkan ringkasan sebagai berikut. Dek Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur, dengan benda yang paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Selain topeng, ada juga barang-barang tradisional juga dipamerkan di Dek Topeng. Nah, itu dia. Dari gagasan pokok paragraf 1, 2, dan 3 disajikan dalam ringkasan yang berurutan. Isi berurutan sesuai dengan urutan paragrafnya.
Itulah yang akan membedakan ringkasan dengan simpulan. Semoga adik-adik di rumah paham ya dengan penjelasan Kak Futuh tadi. Jangan lupa terus latihan di rumah agar kalian lebih pandai dalam membuat gagasan pokok dan menulis ringkasannya. Jangan lupakan juga langkah-langkahnya tadi. Oke adik-adik? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga adik-adik di rumah paham ya dengan penjelasan Kak Futuh tadi. Jangan lupa ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video Kak Futuh berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.